Pergeseran pemikiran yang dialami umat manusia pada beberapa abad terakhir ini membawa kita juga pada sebuah keterasingan. Falsafah materialis yang bergerak dengan kebutaannya, sehingga merasa cukup hanya dengan melihat pada penampakan saja. Falsafah materialis ini pertama-tama memecah pengetahuan, kemudian meniadakan keharmonisan, keserasian dan hubungan di antara bagian-bagian pecahan tersebut. Jalan-jalan yang membawa umat manusia di era ini kepada hakikat penciptaan telah tersumbat satu persatu. Jika demikian, mengapa alam semesta diciptakan? Mengapa dunia menjadi tuan rumah bagi berjuta-juta entitas dan makhluk? Mengapa kematian tidak bisa dinafikan? Manusia yang sudah jelas fana, lalu mengapa menginginkan keabadian? Setiap insan manusia yang hadir di dunia ini pastilah ingin menanyakan pertanyaan-pertanyaan serupa ini, namun belum menemukan jawabannya. Dengan keadaan ini, sekian lama masyarakat dilanda kehampaan pemikiran. Sementara teori-teori dan arus pemikiran palsu yang diketengahkan untuk mengisi kekosongan yang luar biasa ini tetaplah tidak bisa menjadi solusi. Setiap penelitian yang dilakukan, semua penemuan yang berhasil didapatkan, sebaliknya justru menguak pada pertanyaan dan permasalahan baru. Pada kenyataannya, dengan tangannya ilmu pengetahuan telah mengunci lidah teori-teori dan persepsi manusia. Hari ini adalah sebuah hari yang baru. Pencarian hakikat kebenaran pada saat ini adalah sebagaimana kabar gembira saat menyongsong hadirnya musim semi. Sekaranglah saatnya untuk mengungkap alam semesta dan entitasnya dengan sebuah pendekatan menyeluruh yang sesuai dengan pemahaman dan bahasa zaman. Sekarang adalah waktunya membaca mata air, membaca dengan sinar akal dan cahaya kalbu, serta mencerahkan manusia. Mata air menyuguhkan sebuah kesempatan bagi mereka yang ingin membaca dan menginterpretasikan kehidupan dengan benar. Mata air adalah sebuah majalah yang menjadi wadah bagi para ilmuwan terpilih Indonesia dan mancanegara yang berfokus pada manusia, menilai semua aspek-aspek kehidupan dengan sudut pandang yang berbeda, dengan menjadikan manusia sebagai pusatnya, sehingga menghasilkan pemikiran-pemikiran yang berbeda dan membicarakan hal-hal baru. Mata Air yang edisi perdananya terbit pada bulan Januari 2014 ini membawa ilmu pengetahuan dan informasi yang telah melewati filter kalbu dan akal ke dalam lembaran-lembaran majalah dengan bahasa cinta dan toleransi. Mata Air bertujuan untuk mengajak penikmatnya menyadari hubungan antara materi dan esensi bermula dari karya seni yang ada pada penciptaan menuju pada Sang Pencipta, berbagi pengalaman dan sumbangan ilmu kepada pembacanya agar dapat memberikan kontribusi pada kehidupan dan kemanusiaan. Untuk mewujudkan tujuan ini, Mata Air yang memiliki pengetahuan yang mencakup pembahasan semua unit kehidupan akan menerbitkan artikel-artikel yang membuka cakrawala dari ilmu-ilmu agama hingga aspek kehidupan sosial, dari ilmu fisika hingga kimia, dimulai dari astronomi sampai pada matematika, dari sejarah sampai geografi, dari pendidikan hingga psikologi, menjelaskan budaya dan terus berujung hingga ke aspek seni, yang kesemua bidang ini diharapkan dapat menambah wawasan berpikir kita. Pada setiap edisinya, Mata Air selalu memberi tempat bagi pendekatan-pendekatan universal yang menyajikan dunia keyakinan kita pada kemanusiaan, menyuguhkan pula contoh-contoh teladan dari peradaban Islam guna membangun keharmonisan dan perdamaian global agar para pembacanya mendapatkan bimbingan darinya. Ada banyak alasan bagi kita untuk kembali mengeksplorasi kehidupan karena telah ada mata air dalam kehidupan kita. Membaca mata air, membaca kehidupan.
mahasiswa, pengajar, musisi, profesional, ibu rumah tangga, semua membacanya. Bisnismen, pedagang kaki lima, tukang ojek, pekerja, semua membacanya. Anak-anak, remaja, orang tua, semua membacanya. Semua ingin mengenalnya, semua ingin dekat dengannya dengan membaca kisah Nabi Muhammad SAW. Bulan kelahiran sang kekasih sesaat lagi tiba. Semua orang dari semua kalangan menyambutnya dengan gembira. Tak hanya yang di bumi, makhluk langit pun bersukacita dengan kelahirannya. Ini saat yang tepat untuk kembali membaca kisah hidupnya. Dengan membacanya, kita menambah rasa rindu kepada Rasul tercinta. Semua membacanya. Mari bersama-sama kita membacanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin yang menyempatkan waktu pada malam hari ini untuk mengikuti acara peluncuran program Semua Membacanya, Semua Membaca Kehidupan Rasulullah. Insya Allah dalam beberapa waktu ke depan kita akan segera memulai acaranya. Namun sebelumnya ada beberapa informasi yang tentunya ingin kami sampaikan agar acara bisa berjalan dengan hikmah, tidak ada halangan suatu apapun. Untuk Bapak dan Ibu dan seluruh hadirin tamu undangan semuanya yang sudah siap untuk mengikuti acara pada malam hari ini, kami persilahkan untuk segera menempati ruangan virtual. Silahkan, atau bisa langsung streaming melalui YouTube yang sudah dibagikan alamatnya, karena insya Allah segera akan kita mulai acaranya. Dan ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu kami mengundang setiap peserta untuk nanti ketika acara mengambil foto screenshot ya selama acara ini berlangsung, dan bisa mengunggah di media sosial Bapak Ibu semuanya, di Instagram, Facebook, ataupun di Twitter, tentunya dengan hashtag Semua Membacanya atau dengan hashtag Rasulullah, agar informasi terkait dengan program yang insya Allah diberkahi oleh Allah ini menyebar dan semua bisa mendapatkan manfaatnya. Kemudian satu lagi, seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini juga bisa mengisi formulir di alamat bit.ly/daftar strip undian untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan undian door prize, dan nanti tentunya akan diundi di akhir acara, dan nanti kita akan umumkan siapa saja yang insya Allah malam ini mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan door prize. Jadi insya Allah acara ini tidak hanya tentang peluncuran program Semua Membacanya, Semua Membaca Kehidupan Rasulullah, tetapi tentunya program ini adalah kita akan menjalin ukhuwah, lebih dekat, saling mengenal satu sama lain, seluruh pembaca yang insya Allah mengikuti kegiatan ini, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya akan ulangi sekali lagi biar nanti acaranya bisa berjalan dengan lancar. Monggo silahkan Bapak dan Ibu yang memang sudah siap untuk mengikuti acara untuk segera bisa masuk atau bisa join langsung ke ruangan virtual masing-masing, atau juga bisa langsung streaming di channel YouTube kami, karena acara segera akan dimulai. Dan sekali lagi ini
ada kegiatan menarik ya tentunya untuk selama program ini berlanjut. Silakan untuk screenshot acara dan bisa mengunggah di media sosial Bapak Ibu semuanya, bisa di Instagram, bisa di Facebook, Twitter dengan hashtag semua membacanya atau hashtag Rasulullah, seperti itu, gitu ya. Selanjutnya yaitu jangan lupa untuk mengisi formulir di bit.ly/daftar strip undian untuk mendapatkan kesempatan hadiah berupa door prize yang nanti akan diumumkan di akhir acara. Baik, sebelum kita memasuki acara inti pada malam hari ini, kita akan lihat dulu sama-sama suatu kolaborasi tentunya dalam menyambut program yang insya Allah penuh berkah karena semuanya adalah tentang sosok yang sama-sama kita cintai, Rasulullah SAW. Kita akan saksikan sama-sama suatu penampilan, yaitu suatu kolaborasi yang akan dibawakan oleh personil ya dari grup Debu. Mungkin Bapak Ibu semua, para hadirin semuanya sudah tahu dari Mustafa dan Mariam Debu yang akan berkolaborasi dengan Ridho Roma yang akan membawakan nasyid berjudul The Prophet. Nah, seperti itu. Mari kita saksikan bersama-sama. Mazhab cinta, mazhab Nabi, dengan cinta melayang tinggi, merdeka seperti merpati, rindu dan cinta itu kunci. Ya Sidi, rindu dan cinta itu kunci. Serbestlik doğal halini ister, hem zincir hem de köstek. Bu aşk ikisini kırar ya Sidi, bu aşk ikisini kırar. Allahu Allah, Allahu Rabbi,
Ya baiklah, itulah tadi sama-sama kita telah dengarkan penampilan kolaborasi yang sangat apik sekali, suatu nasyid yang berjudul The Prophet Way. Baik, sekarang kita akan segera memulai acara pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat, hidayah, inayah kepada kita semua dan kenikmatan yang luar biasa kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada malam yang penuh keberkahan ini kita semua bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat dalam acara peluncuran program Semua Membacanya, Semua Membaca Kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Edvian Nurdin, SEMM, pendiri dan pemimpin umum majalah Mata Air beserta keluarga. Selamat datang Bapak Edvian. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Fasli Jalal, SPGK PhD, Rektor Universitas Yarsi, dan Dewan Penasihat Majalah Mata Air. Yang kami hormati Ibu Prof. Dr. Ilza Mayuni MA, Guru Besar Universitas Negeri Jakarta, dan Dewan Penasihat Majalah Mata Air. Selamat datang Ibu. Kepada yang kami hormati Ibu Profesor Dr. Lydia Freyani Hawadi MM, Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Ahmad Fahroji, Presiden Direktur Balai Pustaka. Yang kami hormati Bapak dan Ibu seluruh Dewan Penasihat Majalah Mata Air. Yang kami hormati Bapak Ibu anggota Dewan Redaksi Majalah Mata Air, serta seluruh segenap tamu undangan dan seluruh peserta lomba baca buku, semua membacanya, semua membaca kehidupan Rasulullah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur tentunya kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sekali lagi karena begitu limpahan rahmat yang luar biasa kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dalam acara yang insya Allah penuh keberkahan pada malam hari ini. Sebelum saya mulai, perkenalkan, saya Didin Sopandi yang insya Allah akan memandu acara pada malam hari ini. Sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, marilah kita buka acara pada malam hari ini tentunya dengan basmalah, bacaan basmalah bersama-sama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan dengan bacaan basmalah, acara yang akan kita lalui pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar, tanpa ada halangan suatu apapun. Baik, selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan bersama-sama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Fahru Rozi. Beliau adalah mahasiswa teknik komputer di Universitas Pembangunan Pancabudi, Medan. Pada tahun 2020, Saudara Fahru Rozi berhasil memenangkan musabaqah tilawatil Quran di universitas tersebut. Dan untuk sari tilawah akan dibawakan oleh Saudara Asep Muhaimin Al-Ansori. Beliau adalah relawan dan aktivis pengembangan masyarakat dari Yayasan Cahaya Semesta Pekanbaru Riau. Mari kita bersama-sama menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apabila diturunkan satu surat, sebagian mereka memandang kepada yang lain sambil berkata, "Adakah seorang dari orang-orang muslimin yang melihat kamu?" Sesudah itu, mereka pun pergi. Allah telah memalingkan hati mereka disebabkan mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Sungguh,
Telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan, lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Fahru Rozi yang telah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran dan juga salih tilawah Saudara Asep Mohaimin Al-Ansori. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, acara pada malam hari ini tentunya mudah-mudahan lebih diberkahi dan kita semua bisa mendapatkan manfaat dari program acara pada malam hari ini. Baik, acara selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan sambutan. Untuk sambutan yang pertama yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Fasli Jalal, SPGK, PhD. Beliau adalah Rektor Universitas Yarsi dan Dewan Penasehat Majalah Mata Air. Kepada Bapak Profesor Dr. Fasli Jalal kami persilahkan. Baik, mungkin sepertinya beliau belum hadir. Selanjutnya kita akan lanjutkan yaitu sambutan yang kali ini akan dibawakan oleh sambutan dari Ibu Profesor Ilza Mayuni selaku Guru Besar Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Kepada Ibu Profesor Ilza Mayuni kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Edvian Nurdin beserta Ibu Reni Hawadi, Profesor Reni Hawadi, dan seluruh penasihat Majalah Mata Air yang berkenan hadir malam ini. Profesor Samsurizal, Bapak Dr. Ahmad Fakhroji, teristimewa kepada pimpinan redaksi Ibu Astri Alafta bersama tim Majalah Mata Air, para peserta lomba semua membaca, dan undangan yang berbahagia. Segala puji dan syukur kehadirat Allah kita panjatkan, salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah SAW. Malam ini terasa begitu istimewa. Kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk menyaksikan peluncuran perdana program Semua Membaca Kehidupan Rasulullah. Saya yakin program ini baru pertama kali diselenggarakan dan satu-satunya di Indonesia. Pada tahun ini dan setiap tahun tentu saja kita memperingati hari lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Namun acara malam ini terasa makin istimewa karena kita merayakannya dengan membaca bersama. Membaca kali ini tidak sekedar membaca, tetapi membaca kehidupan Rasulullah yang syarat dengan perjuangan, dengan segala hikmah dan keteladanan yang dapat kita petik dari keselamatan, untuk keselamatan dan kehidupan kita. Tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat nanti. Dari laporan panitia, saya peroleh informasi bahwa pesertanya membludak lebih dari 6.000 peserta dari berbagai kalangan yang berpartisipasi dalam acara ini. Tidak hanya dari seluruh Indonesia, tapi juga dari luar negeri juga. Sebagai program perdana, jumlah yang besar ini tentu menunjukkan
tingginya minat baca masyarakat kita, sekaligus membangkitkan optimisme kita bahwa program ini akan mendapat respons yang lebih luas dari masyarakat di tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu, pada momen yang sangat istimewa ini, secara khusus saya menyampaikan selamat kepada Ibu Astri dan seluruh redaksi Majalah Mata Air atas penyelenggaraan acara ini. Kita yakin dengan program ini, Majalah Mata Air akan mengukir sejarah baru dalam pengembangan budaya literasi di Indonesia, sekaligus mendukung gerakan literasi nasional yang sejak 5 tahun terakhir ini digalakkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Akhirnya, kepada seluruh peserta saya mengucapkan selamat membaca kehidupan Rasulullah. Dengan membacanya, kita tidak hanya mendalami sejarah perjuangan Nabi dalam mengembangkan Islam rahmatan lil alamin. Kita dan jauh lebih penting tentulah kita belajar tentang kepemimpinan dan akhlak mulia dari sang Rasulullah untuk kita terapkan di tengah kemajuan teknologi informasi dewasa ini. Selamat membaca, mari kita manfaatkan momen penting ini sekaligus sebagai ajang untuk membina silaturahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunganya luar biasa, terima kasih Prof. Terima kasih, Baik, Mbak Astri. terima kasih kami ucapkan selagi kepada Prof. Ilza Mayuni, selaku Guru Besar Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih atas sambutan yang luar biasa pada malam hari ini. Hadirin sekalian, semuanya peserta lomba, semua membacanya, semua membaca kehidupan Rasulullah. Memang benar apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Ilza Mayuni tadi, bahwa ini program bukan program biasa. Membaca bukan membaca biasa, tetapi kita membaca tentang sosok yang sangat-sangat kita nantikan syafaatnya nanti di akhirat, sosok yang selalu kita sanjung dan juga kita tauladani semuanya. Dan memang tujuan diadakannya program ini adalah tentunya yang pertama dalam rangka menyambut bulan kelahiran Rasulullah SAW yang selalu kita peringati setiap tahunnya. Kemudian tentunya kita ingin mengenal, tak kenal maka tak sayang, makanya kita ingin mengenal Rasulullah dari dekat, tentunya dari sumber-sumber informasi yang berkualitas. Kemudian juga pada akhirnya kita bisa mengimplementasikan apa yang kita baca dengan mengamalkan dan menghayati nilai-nilai yang disampaikan tentunya dalam buku yang kita baca mengenai kehidupan Rasulullah SAW, dan yang pasti tentunya menjadi sarana bagi bangkitnya budaya literasi masyarakat seluruh Indonesia, tentunya literasi yang berkualitas ya Prof. Ilza Mayuni ya, insya Allah. Baik, terima kasih sekali sambutan yang sudah diberikan oleh Prof. Ilza Mayuni. Selanjutnya kita akan masuki acara selanjutnya, tapi sedikit saya ingin membacakan satu paragraf sesuatu supaya acara ini lebih berkesan. Zaman boleh menua dan lapuk, berbagai paham dan ideologi boleh membusuk dan remuk, tapi kedudukan Rasulullah Muhammad SAW akan selalu merekah di dalam hati kita, bagaikan sekuntum mawar yang takkan pernah kuncup, untuk terus menebarkan aroma semerbak dalam hati di sepanjang masa. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, peserta acara peluncuran program Semua Membacanya, Semua Membaca Kehidupan Rasulullah. Acara selanjutnya yaitu kita nanti akan mendengar kembali sambutan testimoni dari tokoh-tokoh juga, tapi sebelumnya mungkin perlu saya informasikan bahwa memang kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada seluruh tim ya redaksi dari Majalah Mata Air yang telah menginisiasi program yang luar biasa ini dengan tujuan yang tadi sudah disampaikan banyak sekali. Mungkin dari yang hadir di sini insya Allah semuanya sudah tahu ya Majalah Mata Air itu apa. Nah, Majalah Mata Air adalah majalah yang kontennya itu nanti di dalamnya ada budaya, kemudian ada sains, dan juga tentang spiritualitas. Nah, makanya kalau misalnya Bapak Ibu atau saudara semua yang hadir di sini belum tahu Majalah Mata Air itu apa, bisa googling saja Mata Air, itu nanti bisa langsung lihat website dari Mata Air dan bisa lihat kira-kira apa sih konten dari Mata Air kok bisa menginisiasi program sebesar itu. Gitu ya.
Baik, Bapak Ibu semuanya, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama-sama sambutan. Kali ini mungkin akan langsung ya, 2 sambutan dari tokoh-tokoh yang kontribusinya terlihat di majalah Mata Air. Ada tulisan-tulisan beliau yang sangat menginspirasi yang ada di Mata Air. Nanti kalau misalnya hadirin semuanya yang belum tahu, bisa nanti hubungi langsung redaksi Mata Air. Wah, kalau tulisan dari Prof ini bisa nggak kita dapat? Insya Allah bisa ya, Ibu Astri ya. Mudah-mudahan bisa. Baik, mari kita saksikan bersama-sama sambutan dari atau video sambutan dari yang pertama adalah Prof Riri Fitrisari. Beliau adalah guru besar teknologi informasi atau komputer di Universitas Indonesia. Yang dilanjutkan nanti akan juga ada video sambutan dari Profesor Dr. Lydia Freyani Hawadi MM. Beliau adalah Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Psikologi periode 2016 sampai 2020. Mari kita saksikan bersama-sama sambutan dari beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, saya mengucapkan selamat kepada majalah Mata Air yang berhasil mengumpulkan 6.630 peserta lomba membaca buku. Semua membacanya untuk menggairahkan kita bersama-sama lebih banyak membaca tentang sejarah kehidupan Rasulullah Muhammad SAW, junjungan kita, Nabi kebanggaan kita. Saya mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang sudah mendaftar dan siap untuk bersama-sama melalui tahapan-tahapan untuk dapat meningkatkan literasi dan kemampuannya untuk membaca dan memanfaatkan waktu yang ada untuk dapat pelajari nilai-nilai kebaikan dan seluruh filsafat kehidupan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita tahu bahwa membaca akan menguatkan kemampuan kita untuk melakukan literasi dalam persiapan kita untuk dapat menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak karimah dan kemudian juga senantiasa ingin mempelajari sesuatu dan menerapkan kebaikan-kebaikan untuk dapat meningkatkan kualitas keimanan dan taraf hidup kita. Semuanya membutuhkan kerja keras dan upaya serta dukungan dari semua lapisan masyarakat agar selalu aktif untuk melakukan kegiatan-kegiatan literasi seperti ini. Semoga makin banyak orang yang terus membaca dan kemudian akan mendapatkan saripati butir-butir kebaikan yang kemudian akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Hadirin sekalian, saya mengucapkan selamat untuk mengikuti lomba dan mudah-mudahan pada bulan November nanti kita akan lebih mampu lagi untuk dapat membaca lebih banyak buku lagi, karena kita tahu sendiri bahwa Bill Gates setiap minggu itu membaca 2-3 buku yang ditamatkannya, dan mudah-mudahan buku Cahaya Abadi tentang kehidupan Rasulullah Muhammad SAW ini akan dapat kita selesaikan dan kemudian kita menambah keimanan kita kepada Allah. Selamat kepada tim Mata Air, sukses selalu, selamat membaca, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama, saya ingin mengucapkan selamat kepada majalah Mata Air yang telah mewujudkan kegiatan yang bersifat kreatif dan spektakuler, yaitu melakukan lomba membaca, ya, lomba membaca Sirah Nabawiyah untuk 10.000 peserta. Dan ini satu hal yang luar biasa karena diselenggarakan pada masa pandemi, yang tentunya ini memberikan suatu motivasi tersendiri bagi peserta untuk mengikuti lomba ini. Ya, semoga lomba ini bisa memunculkan ya motivasi internal yang lebih dan juga memberikan keluasan wawasan bagi mereka tentang kehidupan dari Nabi Muhammad SAW, dan juga tentunya ini akan nilai-nilai yang mereka peroleh itu mereka akan internalisasi bagi kehidupan mereka kelak. Sekali lagi selamat kepada majalah Mata Air atas terselenggaranya kegiatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Riri dan juga Prof. Lydia yang sudah memberikan sambutan dan juga testimoni terkait dengan program Semua Membacanya, Semua Membaca Kehidupan Rasulullah SAW. Tentunya kembali lagi Bapak dan Ibu semuanya, para hadirin peserta yang ada di sini adalah tadi ada satu poin yang sangat penting sekali, bahwa ini program sangat kreatif. Karena kenapa? Kita berada dalam kondisi di mana pandemi, kegiatan kita dibatasi, tetapi tentunya budaya literasi tidak boleh menurun. Dalam kondisi apapun ternyata kita harus terus membaca, karena dengan membaca tentunya kita akan menambah ilmu pengetahuan, dan dengan ilmu pengetahuan kita bisa menyebarkan kebaikan ke semua orang tentunya. Selanjutnya kita akan masuk acara selanjutnya ya. Kalau tadi kita sudah berbincang, berinteraksi dengan dengan teman-teman, ada yang tadi dari Bulukumba. Oh ya, ini di chat juga saya lihat ada yang absen nih dari Pasar Minggu, Bandung, Semarang, Pekanbaru, dari Medan. Waalaikumsalam, semuanya menyampaikan salam untuk kita semuanya. Insya Allah semuanya bisa ikut acara ini, bisa mendapatkan keberkahan dari program ini, dan mudah-mudahan ini masih ada sampai tanggal 15 September, semua bisa membaca, semua bisa mendaftar, dan nanti yang baca bisa lebih banyak dan berkahnya juga bisa lebih banyak lagi. Nah, sekarang kita akan sapa nih peserta dari lomba ini yang sudah hadir nih kayaknya di forum kita pada malam hari ini. Ini kayaknya kita udah dapat ya namanya ya. Oke, langsung saja kita akan panggil yang pertama. Ini salah satu peserta juga yang bernama Saudara Agus Salim, ya, Saudara Agus Salim, Mas Agus Salim, apakah sudah on? Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Mas Agus Salim ya. Alhamdulillah. Backgroundnya semesta luar biasa dengan langit yang sangat berwarna cerah. Oke, Mas Agus Salim, sebelum saya ajukan pertanyaan ya, tentunya yang mungkin pertanyaan ini juga banyak juga nih yang menjadi pertanyaan di kepala kita masing-masing. Tapi sebelumnya untuk Mas Nur Khalid nanti sebelum menjawab, tolong diperkenalkan dulu ya, dari mana, terus ini kerjanya apa nih sekarang, kegiatannya seperti apa, baru nanti jawab. Pertanyaannya adalah, apa sih yang membuat Mas Nur Khalid yang pertama tertarik dengan mengikuti kegiatan lomba Semua Membacanya dan semua membaca kehidupan Rasulullah? Ini motivasinya apa? Dan kira-kira ada apa kesan dan pesan dari kegiatan lomba literasi yang luar biasa spektakuler seperti tadi Prof. Lydia sampaikan. Monggo Mas Agus Salim, silahkan. Jangan lama-lama ya, waktunya terbatas nih. Silakan, bismillah. Maaf sebelumnya, waktunya berapa lama? Bebas? Ya mungkin 2 sampai 3 menit lah. Baik, boleh lah. siap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam silaturahim ya dari saya untuk seluruh peserta Semua Membaca, lomba Semua Membaca yang diselenggarakan oleh Mata Air. Ya, sebelumnya perkenalan dulu ya Mas ya. Saya Agus Salim, tadi sudah sempat disebutkan, bukan Nurholik ya, tadi sempat Nurholik. Saya Agus Salim. Ya, kalau sekarang tinggalnya
Saya di Tangsel, sekarang tinggalnya ngontrak di Tangsel. Kalau asli dari Cirebon. Alhamdulillah sudah berkeluarga, 1 istri 1 anak. Sekarang kegiatannya alhamdulillah bekerja di salah satu BUMN, kantornya di daerah Gandul di situ. Kalau background ya dulu sebenarnya lama juga di Depok, di UI dulu ketemu salah satu personil mata air, Mas Tegar juga di UI dulu seperti itu. Ya, mungkin perkenalannya itu saja kali ya, Pak. Mas, baik. cukup ya. Ya, nanti bisa kenalan lebih lanjut siap, ya, setelah berlangganan mata air tentunya. Ya, dari dulu sebenarnya saya sempat bekerja di Kudus juga sudah pernah berlangganan mata air seperti itu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi ya Mas ya. Kalau motivasinya sebenarnya adalah pastinya ini seperti sudah dikatakan juga oleh pembicara sebelumnya bahwa ada sesuatu yang unik dan khas ya di masa pandemi ini, yaitu kita secara berjamaah bisa meningkatkan motivasi diri atau internal motivation untuk lebih mengenal dan mencintai Rasulullah. Itu yang menjadi motivasi saya. Jadi di masa pandemi ini ada sebuah kegiatan yang bisa secara berjamaah bersama-sama, apalagi ada rangkaian seminar juga ya di situ. Itu benar-benar menjadi hal yang sangat-sangat spesial bagi saya untuk meningkatkan motivasi lebih mengenal Rasulullah SAW. Dan saya juga membaca Sirah Nabawi sudah lama sekali off pada saat kuliah saja. Sekarang sudah lumayan off. Jadi ini sebagai sebuah media yang Masya Allah, mudah-mudahan memang mendapatkan berkah dari Allah dan diberikan kemudahan semua untuk lebih mencintai Rasulullah nantinya. Itu untuk motivasinya, Mas. Untuk kesan-pesannya pasti yang pertama ya spektakuler saya katakan, karena memang selama saya di Jakarta juga dan selama saya mengikuti, baru kali ini ada sebuah momen atau acara untuk meningkatkan rasa cinta dan mengenal lebih dalam Rasulullah dalam sebuah media di masa pandemi ya. Kita meskipun nanti dengan daring, dan itu seluruh Indonesia, apalagi tadi sudah 6.000 sekian ya. Dan ya, insya Allah istri saya juga nanti mau daftar karena istri saya, alhamdulillah istri saya juga suka membaca. Dan salah satu motivasi saya juga sebenarnya didorong oleh istri, ayo ikut, oh siap seperti itu. Nggak kalah ya. Insya Allah kita bersaing secara sehat di dalam rumah nanti seperti itu. Ya, untuk kesannya, pesannya adalah mudah-mudahan acara seperti ini bisa continue ya, bisa selalu ada, karena seiring dengan perkembangan zaman kita juga jangan sampai kita lupa atau jangan sampai kita tidak mengenal atau tidak mencintai Rasul kita yang menjadi panutan dalam kehidupan kita. Ini pesannya seperti itu saja dan kesannya. Terima kasih Mas. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus Salim. Jangan lupa di kantor diinformasikan, jadi nggak cuma buat istri saja, di kantor diinformasikan untuk semuanya daftar, gitu ya. Sudah saya partner semuanya, biar nggak cuma ini bukan sudah 6.000 tapi baru 6.000. Jadi kita bisa tambah lagi, insya Allah masih pendaftaran sampai tanggal 15. Terima kasih, menginspirasi sekali tanggapan dari Mas Agus Salim. Salam kenal semuanya dari kami. Baik, selanjutnya yaitu ada lagi nih dari peserta satu lagi, kita akan minta juga pertanyaan yang sama, yaitu apa motivasinya mengikuti kegiatan ini dan juga tentunya kesan dan pesan terkait dengan program ini agar kedepannya tentunya kita bisa berbenah dan bisa membuat program yang lebih bagus lagi. Kali ini kita akan bertemu dengan Bapak Kustomo. Apakah Bapak Kustomo sudah on? Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Kustomo sehat insya Allah. Ini sepertinya sedang di rumah bersama keluarga ya. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Baik Bapak Kustomo, mungkin tadi pertanyaannya sudah saya sampaikan. Mungkin silahkan memperkenalkan diri dan biar tahu juga ini dari backgroundnya dari apa. Kok tadi dari BUMN nih. Kalau dari Bapak Kustomo ini dari mana? Silahkan Bapak Kustomo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu ya Bapak Ibu semuanya dan Mas dan Mbak sekalian.
Saya namanya Kusomo, tinggalnya di Semarang. Aktivitasnya sebagai pengajar ya di salah satu universitas di Semarang, tepatnya di UIN Wali Songo Semarang. Insya Allah. Dan saya ucapkan barakallahu fikum kepada tim redaksi dari majalah Mata Air yang telah menyelenggarakan program yang sangat bagus, inspiratif dan sangat apa namanya? Maaf ini di rumah jadi banyak. Tidak apa-apa, berkeberkahan luar biasa dari rumah semuanya. Ya. Baik. Jadi program ini spektakuler ya, seperti yang disampaikan bahwa di tengah pandemi ini banyak orang yang di rumah yang telah mengubah kebiasaan masyarakat yang biasanya kerjanya di luar, sekarang banyak di rumah. Daripada menghabiskan waktu yang kurang bermanfaat, kita lihat banyak aplikasi media sosial seperti TikTok, kemudian Instagram dan lain sebagainya yang naik pamor. Saya rasa dengan program ini semakin meningkatkan literasi masyarakat kita Indonesia, di mana Indonesia terkenal literasinya mungkin cukup rendah ya dibandingkan dengan negara yang lain gitu. Dan yang saya apresiasi bahwasanya ketika Rasulullah SAW wafat, ya mungkin perlu di unmute dulu ya. Ya maaf. Oh iya, maaf ya. Ini banyak anak. Jadi yang dicari Rasulullah itu pada akhir hayat itu adalah umati. Jadi yang dicari begitu cintanya dan sayangnya Rasulullah kepada umatnya gitu ya. Jangan sampai umatnya itu jauh dari rahmatnya Allah gitu ya. Nah, bagaimana caranya membuktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah juga perlu kita buktikan dengan mempelajari sirahnya, dengan mempelajari jati diri Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, dan juga kisah hidup Rasulullah yang sangat heroik dan menjadi teladan untuk kita semuanya. Nah, barangkali motivasi itulah yang perlu ditanamkan dari generasi Muslim yang saat ini mungkin sudah jauh dari orbit syariah Islam gitu ya. Makanya semoga dengan program ini semakin banyak pemuda Muslim dari semua kalangan, baik yang muda maupun tua, baik yang aktivitasnya di luar maupun di dalam rumah, semakin mengenal dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Agar apa? Ya karena satu-satunya Rasul dan Nabi yang memberikan syafaat adalah Nabi Muhammad gitu ya. Semoga dengan mempelajari surah ini kita menjadi umat yang terpilih yang mendapatkan bagian dari syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan program ini juga sudah saya sebarkan ke mahasiswa saya, kepada dosen-dosen dan teman-teman. Semoga bisa banyak yang mengikuti. Jadi targetnya yang berapa ya? 10.000 ya? Ini ya, baru insya Allah bisa lebih. Amin. Ya semoga semakin bertambah. Gitu ya. Jadi semakin banyak orang yang membaca. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak Kustomo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau tadi dari BUMN, sekarang dari akademisi dari UIN Semarang, Bapak ya. Insya Allah nanti kalau misalnya pandemi sudah selesai, mudah-mudahan nanti UIN bisa juga menggelar acara, kita undang Mata Air untuk mengadakan seminar agar program-program seperti ini bisa lebih kita lanjutkan dengan lebih baik lagi insya Allah. Terima kasih Bapak Kustono atas waktunya. Baik, sebenarnya mungkin banyak dari peserta-peserta yang di sini juga ingin menyampaikan perasaan harunya bisa menjadi bagian dari program yang besar ini, apalagi programnya bukan program biasa, tetapi kita mengikuti program di mana bagaimana kita bisa mengenal lebih dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya ini adalah momen yang sangat-sangat baik untuk kita bisa manfaatkan bersama-sama. Jadi tapi karena keterbatasan waktu, jadi kita tidak bisa mempersilahkan semua yang hadir di sini, tetapi insya Allah kalau misalnya nanti mungkin ini catatan buat redaksi Mata Air, nanti kalau misalnya
dari peserta-peserta di sini yang ingin menyampaikan testimoni atau ingin menyampaikan perasaan atau ingin menyampaikan kesan-pesan terkait dengan program ini, tentunya nanti bisa ditampung ya, insya Allah ya Ibu Astri ya. Bisa Pak Didin, insya Allah. Baik. Teman-teman semua bisa interaktif melalui Instagram ataupun di channel kita yang online kita, medsos kita. Kami tunggu semua testimoninya, insya Allah akan kami tampilkan nanti di Mata Air, insya Allah. Baik, terima kasih Ibu Astri ya. Jadi pokoknya ini medsosnya ya, lagi pandemi ini Facebooknya, Instagramnya dan lain sebagainya kita manfaatkan untuk kebaikan. Salah satunya adalah dengan menginformasikan terkait program ini biar pesertanya lebih banyak lagi. Baik, begitu terima kasih kepada Mas Agus Salim ya, Pak Agus Salim dan juga Bapak Kustono atas testimoni yang telah diberikan untuk program kami. Baik, acara selanjutnya yaitu kita, kalau tadi kita sudah sama-sama lihat penampilan live ya dari salah satu public figure yang mungkin sudah dikenal, yaitu Mustafa dari Debu, Kak Mustafa. Sekarang kita akan kehadiran lagi, alhamdulillah beliaunya juga bersedia hadir secara live. Kita akan sama-sama nanti mendengar alunan nasyid dari Ridho Roma. Ya, mungkin seluruh peserta yang ada di sini juga sudah tahu, sudah kenal, mungkin sudah bertatap langsung dengan Ridho Roma. Saya panggil juga Kak Ridho nih, biar sama-sama kakak gitu ya, Kak Ridho. Yang pada malam hari ini nanti akan menampilkan satu nasyid yang berjudul Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah itu juga nanti kita akan buka satu sesi untuk berinteraksi. Tentunya kita akan tanya-tanya juga nih, kira-kira kalau menurut dari Kak Ridho sendiri program ini seperti apa, yang langsung ditanyakan oleh tentunya yang memang suka sekali dengan karya-karya dari Kak Ridho Roma. Baik, kita saksikan bersama-sama penampilan nasyid dari Ridho Roma, Allahumma sholli ala Muhammad. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam virtually to all of you. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih buat tim Mata Air for having me in this beautiful program. Salam juga untuk semua Bapak dan Ibu terhormat yang hadir di sini. Kemudian saya juga ingin mengucapkan selamat atas peluncuran program Semua Membacanya. Semoga dengan adanya program ini kita semua bisa lebih termotivasi lagi dalam menggali, mengenali sosok tercinta yang mulia Nabi Muhammad SAW dengan membacanya. Saya akan perform sebuah lagu di mana ini pertama kali saya menampilkan lagu ini secara live. This is one of my favorite song, a beautiful piece from Salim Sulaiman Merchant. They were collaborating with Maher Zain, and I hope I can present this song as best as I can, and please enjoy. This is Ya Khuda. खुदा हाजिर है, खुदा मौजूद है, खुदा मालिक यौमिद्दीन है, खुदा रहीम है, बस तू ही करीम है, एक तू ही हक है, मालिकुल मुल्क हकुल यकीन berjuta
saja di dunia, satu hal yang sama. Terdapat cahaya mata memanggil namanya. हर दिन हर रात में कई मौजज़ात हैं, हर जर्रे में छुपी कई कायनात हैं. In your light I can feel your love, it's all that I need. When I'm alone I can hear your voice deep inside of me. Ya Khuda, tu ibtida, tu इंतहा, सजदे में तू, दुआ में तू, बस तू ही मेरी पनाह. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Everybody please, you can join. Sing together with me. Ya Khuda, kaulah jawaban yang selalu ku cari, pelindung di saat kelam, kekuatan abadi. Azal se chali hai jo teri hi सच्चाई है, रोशनी ये जो छाई है, नूर की परछाई है. In your light I can feel your love, it's all that I see. You're the beat and the harmony that's inside of me. Ya Khuda, tu ibtida, tu इंतहा, सजदे में तू, दुआ में तू, बस तू ही मेरी पनाह. Ya Khuda, tu ibtida, tu इंतहा, सजदे में तू, दुआ में तू, बस तू ही मेरी पनाह. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Everybody come on. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Thank you so much. Terima kasih sekali kepada Kak Ridho, luar biasa masterpiece yang telah dibawakan. Ya walaupun di awal nih bertanya-tanya ini artinya apa ya, karena sepertinya itu bahasa India ya Kak Ridho ya. Tapi mungkin secara umum lagu tersebut mungkin bercerita tentang ketauhidan dan juga tentang Muhammad Rasulullah SAW. Luar biasa, terima kasih Kak Ridho, kesempatannya telah membawakan secara langsung untuk semua pembaca risalah Rasulullah SAW pada malam hari ini. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa tentunya saya minta waktunya sedikit bisa ya Kak Ridho ya, biar nanti akan ada komunikasi langsung gitu, mungkin dari fans-fansnya Kak Ridho yang ikut juga program di acara membaca kehidupan Rasulullah ini. Baik, kita akan ada beberapa penanya nih, tentunya untuk para penanya yang nanti saya akan persilahkan pertanyaannya satu saja gitu ya, satu saja pertanyaannya nanti bisa langsung dijawab. Yang pertama mungkin saya akan mulai dari ada yang sudah masuk ini, peserta atas nama Rudiansyah. Kira-kira untuk saudara Rudiansyah, apakah sudah on? Saudara Rudiansyah, apakah sudah on? Kita mungkin sambil tunggu. Nanti untuk penanya jangan lupa menyebutkan namanya, yang paling pasti adalah Mas Rudiansyah. Waalaikumsalam. Tolong sebutkan juga ini asalnya dari mana, terus kegiatannya apa, baru nanti ditanyakan kepada Kak Ridho. Silakan Mas Rudiansyah, satu pertanyaan. Baik, saya
asalnya dari Bekasi. Kemudian kegiatan saya guru ngajar ya. Terus selain ngajar juga saya wira swasta, dagang. Saya dagang kebab di Bekasi. Oh, Masya Allah. Iya. Barakallah, Insya Allah. Silakan pertanyaannya, Mas Rudiansyah. Ya, saya ingin menanyakan kepada Kak Ridho. Kabarnya dulu pernah ingin bikin grup atau kayak soneta junior gitu. Itu gimana kelanjutannya gitu? Apa saya kurang info atau gimana gitu ya? Gitu. Ini kayaknya mungkin pertanyaannya, Kak. Ya, terima kasih Kak Rudiansyah ya. Ini kayaknya mungkin fans berat Kak Ridho yang selalu menunggu master karya-karya dari Kak Ridho sendiri gitu ya. Baik, terima kasih Kak Rudiansyah. Baik. Pertanyaannya baik. Mungkin ini Kak Ridho, silakan Kak Ridho mau langsung jawab nggak nih? Ini kira-kira kapan ya akan ada grup baru? Mungkin ini dari Kak Rudiansyah ya. Pertanyaannya fans dari Bekasi nih kayaknya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Rudiansyah dari Bekasi. Salam buat semua yang ada di sana. Untuk band seperti generasi kedua dari Soneta itu sebenarnya sudah dibikin dari 2009. Kalau tahu dari lagu Menunggu itu kita sudah bikin Sonetu band gitu. Sonetu itu dari Soneta generasi kedua. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan. Dan lagu yang tadi saya bawakan, lagu Yahuda itu dibikin bersama-sama saya dengan band Sonetu band. Cuman karena memang situasinya kurang memungkinkan, jadi tadi performnya saya sendiri menggunakan musik yang kita bikin sama-sama gitu. Tapi sampai sekarang alhamdulillah kita semua masih ada dan akan segera merilis lagu-lagu baru soon, insyaallah. Mohon doanya. Insyaallah. Terima kasih Kak Ridho ya. Oke, terima kasih Kak Ridho. Tapi Mas Rudiansyah ini juga lagu yang lagu yang tadi disampaikan juga itu syarat makna dan syarat dakwah gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga sangat-sangat cocok sekali untuk didengarkan di masa pandemi supaya nanti bacanya lebih giat lagi ya. Mas Rudiansyah nanti diinformasikan ke semua pelanggan kebabnya dan juga siswa-siswinya di sekolah Mas Rudiansyah untuk ikut daftar di lomba membaca Rasulullah, bilang dapat salam dari Kak Ridho gitu ya, biar tambah semangat. Kak Rudiansyah. Baik, kita masuk ke mungkin penanya yang kedua. Ini saya informasikan mungkin pertanyaannya kalau bisa menyangkut terkait dengan program ini ya. Kira-kira ini sesosok public figure seperti Kak Ridho ini kok juga mau sih ngisi di program ini, kira-kira seperti apa, itu yang bisa ditanyakan. Kalau nanya-nanya tentang grup bandnya nanti bisa langsung ke fanpage-nya dari Kak Ridho sendiri ya. Oke, mungkin biar nanti bisa lebih fokus seperti itu. Baik, untuk selanjutnya saya coba panggil siapa ya? Ini udah banyak yang ngantri soalnya nih. Oke, maaf ya kalau nanti yang tidak tersebut, maaf sekali. Sekarang kita coba untuk saudara Meirina Winanda. Kira-kira ada nggak? Nih ya, saudara Meirina Winanda. Ini dari mana? Tadi kita dapat peserta dari Bekasi. Ya, sekarang dari Meirina Winanda. Ada nggak di sini nih kira-kira? Ya. Oh, udah ada Meirina. Oke, Meirina sudah ada ya. Boleh disebutkan ya, ini dari mana, kemudian nanti disampaikan pertanyaannya kepada Kak Ridho. Singkat, padat, jelas ya. Silakan saudara Meirina Winanda. Apakah sudah di-unmute? Suaranya belum masuk nih sepertinya. Ya, coba diulangi ya. Tes. Oh, mungkin. Iya, mungkin saking groginya ini, saking terharunya ikut program ini sampai suaranya tidak terdengar ya, Kak Meirina ya. Oke gini, Kak Meirina stay tune dulu ya, stay tune dulu di situ sambil nanti mungkin
secara teknisnya dibenerin dulu, nanti koordinasi dengan ini, mungkin cari sinyalnya agak jelas dulu. Kita lanjut dulu ke penanya berikutnya ya. Tapi Kak Merina jangan mana nih, jangan pergi kemana-mana. Nanti saya balik lagi ke Kak Merina ya. Baik, selanjutnya kita coba tanya kepada Saudara Rahmat Satriani. Rahmat Satriani ini sudah on belum ya, Rahmat Satriani? Kira-kira? Ini juga hadir Kak. Oh, hadir, Masya Allah. Waalaikumsalam, Mas Rahmat. Mas Rahmat, wah Masya Allah sepertinya masih dengan jaket alma maternya nih, kayaknya juga akademisi. Silakan disebutkan dari mana dan langsung saja pertanyaannya kepada Kak Ridho ya. Silakan Mas Rahmat. Baik, terima kasih Kak MC. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Satriani. Panggil saja Satria. Saya mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studinya Ekonomi Syariah semester 7. Langsung aja ya Kak. Kita tahu bahwasannya generasi milenial sekarang itu sudah banyak terdoktrin gitu dengan westernisasi ataupun budaya kebarat-baratan, apalagi juga banyak generasi muda yang fanatik gitu dengan budaya Korea, bahkan lebih mengenal artis Korea dan lain sebagainya gitu, sehingga mereka jauh gitu dari mengenal baginda Nabi SAW gitu, karena tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak rindu maka tak merasa kehilangan gitu. Jadi bahaya banget kalau kita belum memiliki rasa takut kehilangan kalau kita belum mengenal baginda Nabi gitu. Mungkin saya mau tanya tips dan saran Kak Ridho bagaimana menimbulkan ataupun memunculkan rasa mahabbah ataupun cinta kita gitu pada baginda Nabi dan para sahabatnya, sehingga nantinya kita bisa mengenal role model serta sosok yang harusnya kita jadikan uswah dan qudwah hasanah dalam hidup kita gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Rahmat pertanyaannya. Saya sudah jelas ya Kak Ridho ya. Silakan monggo Kak Ridho dijawab. Oke, terima kasih Rahmat Satriani. Itu tadi saya belum menerima ini ya, pertanyaannya tuh kayak itu terhadap diri kita sendiri atau terhadap orang lain. Tapi saya jawab aja dua-duanya. Untuk bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan rasa cinta kita gitu kan. Kalau untuk diri sendiri, kalau yang aku praktekin ke diriku sendiri, alhamdulillah aku sudah mendapatkan rasa ingin tahu. Emang pengen tahu banget gitu anaknya. Jadi ketika ada sesuatu yang bisa dijadikan sumber informasi itu selalu happy banget gitu untuk bisa mengakses informasi itu, kayak misalnya contoh dari YouTube videos atau dari sosial media atau dari media lain seperti Mata Air misalnya atau dari buku-buku lain. Dan karena sudah membiasakan diri seperti itu tuh baru muncul tuh dikit-dikit tuh untuk kayak mengimplementasikannya juga ke dalam kehidupan. Jadi bermula dari situ. Tapi kalau untuk anak-anak zaman now yang sekarang katanya kebanyakan lebih mengenal artis-artis Korea apa segala macam, ya memang di zaman modern sekarang yang semua informasi dibanjiri dari mana-mana gitu, memang perlu peranan yang lebih ekstra dari pihak keluarga, dari pihak lingkungan gitu. Jadi memang kalau kita sebagai orang tua mungkin misalnya itu bisa memperhatikan konsumsi informasi yang diakses sama anak-anak, atau dari saudara kita bisa berbagi, kayak misalnya kayak ada program yang kayak gini, jangan ragu untuk share, jangan ragu untuk memberikan penerangan gitu. Terus mungkin berbagi dengan teman-teman, berbagi mungkin nggak hanya harus kayak, tahu nggak sih Rasulullah SAW bersabda bla 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 gitu, nggak harus kayak gitu, tapi bisa dimulai dari hal yang kecil, bisa dimulai dari, nggak harus dimulai dengan Rasulullahnya dulu, tapi bisa dimulai dari
kitanya dulu mencontohkan sunnah-sunnah kecilnya gitu. Dari mulai nggak mubazir, bahkan walaupun untuk air, kadang ada yang suka lupa matiin ledeng di toilet umum, itu kita praktekin sendiri. Nanti dari situ mungkin ke bawah terbiasa dan bisa berbagi. Itu contoh, ketika kita bisa menjadi contoh itu bisa berdampak yang lebih besar dibanding ketika kita komunikatif verbal aja gitu. Mungkin itu yang aku pernah merasakan secara pribadi tuh berpengaruh sangat besar buat diriku sendiri dan juga buat orang lain gitu. Jadi yang pasti pertama start small kalau untuk diri sendiri ya. Kita mulai cari tahu sedikit-sedikit, mulai praktekin sedikit-sedikit sesuai dengan kemampuan kita. Ke orang lain juga gitu, kayak kita share sedikit-sedikit gitu. Tahu nggak sih kalau itu gini-gini, kalau itu gitu-gitu, itu bisa menyampaikan butir-butir ilmu atau segala sesuatu yang kita dapatkan dari kehidupan Rasulullah sehari-hari. Dan insya Allah sih mudah-mudahan bisa sih ya. Yang penting itu dia tadi, anak-anak millennials jangan ragu untuk berbagi, untuk share gitu. Jangan yang diposting di Instagram cuman happy life, beautiful life, or fake life yang ada gitu, tapi juga berbagi informasi yang manfaat juga gitu. Oke. Terima kasih Kak Ridho ya. Intinya adalah kita harus sangat bijak menggunakan teknologi ya, dan tentunya ya Mas Rahmat ini salah satu program supaya kita lebih orientasi kita lebih jelas ya, tentunya dengan membaca kehidupan Rasulullah supaya nanti kita lebih kenal dan juga supaya lebih tahu tentang sirah nabawiyah. Begitu ya. Selanjutnya ini masih ada ya Kak Ridho ya, jadi jangan kemana-mana dulu nih ya. Masih ada pertanyaan lagi. Sebelum pertanyaan ke selanjutnya ini yang tadi yang Merina tadi yang mungkin permasalahan teknis ya kayaknya nggak bisa kedengeran, tapi tadi sudah dapat pertanyaannya juga. Intinya ya sama, bagaimana ini dengan kondisi yang dimana teenager sekarang itu lebih mengidolakan K-pop dan lain sebagainya seperti itu. Tapi kayaknya tadi sudah dijawab ya sama Kak Ridho ya. Jadi memang ya kita harus mulai mengenalkan itu dari lingkungan yang lebih kecil dulu, dari keluarga, teman ya. Kalau misalnya nggak dikenalkan ya pasti kenalnya yang lain seperti itu. Oke gitu ya Kak Merina ya, mohon maaf ya. Nanti kalau misalnya ini lain kesempatan nanti bisa langsung komunikasi lagi. Baik, selanjutnya ini penanya mungkin yang terakhir ya karena waktunya juga sangat terbatas. Ini yang sudah dari tadi nunggu kayaknya nih saudara Faiz Kamil Fatullah. Apakah sudah on? Ya. Sudah. Wah, berpeci dan berkacamata. Ya. Baik, sekarang sambil jalan cari sinyal ya, biar bisa langsung komunikasi dengan Kak Ridho nih kayaknya. Boleh Mas Faiz sebutkan asalnya dari mana, kemudian langsung pertanyaannya yang singkat dan jelas ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asal saya dari Bandung. Ya, dari Bandung. Baik. Dari Bandung. Ada Bang. Alhamdulillah. Mangga atuh, sok. Langsung pertanyaan. Ya. Untuk pertanyaannya, yang pertama kan Kak Ridho ini sendiri kan kalau bisa dibilang mungkin ya penyanyi mungkin ya, bisa dibilang penyanyi juga. Nah, yang jadi permasalahannya sekarang kan ada mungkin beberapa golongan begitu ya, kalau bisa dikatakan yang yang mungkin secara keras, kalau bisa dibilang garis keras gitu dalam masalah musik gitu ya, tanpa membedakan apakah musik itu musik yang pokoknya segala musik haram saja. Langsung ke inti pertanyaannya, Mas Faiz apa nih? Karena waktunya mepet ya. Apakah saya mengenai musik haram begitu? Gimana? Langsung pertanyaannya saja. Bisa juga gitu kan? Musik ini dijadikan sebagai ladang dakwah juga gitu. Mungkin itu. Jadi, pertanyaannya dan apakah tanggapannya Kak Ridho sendiri tanggapannya dan Kak Ridho sendiri apakah pernah gitu
sebagai bukti cinta kepada Nabi menyelesaikan atau membaca buku sirah. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Faiz ya dari Bandung. Saya nih pertanyaannya, silahkan Kak Ridho, mangga pertanyaannya lumayan banyak ya. Yang singkat aja Kak Ridho ya, insya Allah. Monggo silakan. Saya jawab, terima kasih Faiz buat pertanyaannya. Berarti tadi ada yang setengah, pada 2 pertanyaan ya. Yang pertama mengenai tanggapan tentang isu musik itu haram. Saya nggak mau mengadu-ngadu gitu, maksudnya kayak bagi sebagian orang yang memiliki pandangan tertentu itu hak mereka, dan saya tidak mau menyalahkan atau mengharamkan segala macam. Tapi bagi saya pribadi, musik itu sebenarnya itu sama seperti benda-benda lain yang ada gitu. Kayak misalnya contoh untuk pedang atau pisau gitu, itu kan sebuah alat gitu. Kita bisa menggunakan alat itu untuk sesuatu yang manfaat, untuk membela diri, atau kalau pisau untuk memasak. Tapi juga bisa untuk menggunakan untuk suatu hal yang negatif, bisa buat membunuh, bisa buat ya maling apa segala macam bisa gitu. Dan hukumnya kalau menurut pandangan saya pribadi nih ya, itu ya kembali lagi ke bagaimana cara kita menggunakan alat itu, bagaimana niat kita gitu. Kalau seandainya memang niat kita buruk, ya alat itu akan menjadi buruk gitu. Dan ketika niat kita baik, ya alat itu akan menjadi baik gitu. Seperti pisau tadi yang dia buat masak misalnya, itu mungkin bisa buat jadi pahala, apalagi masaknya buat fakir miskin, buat hidangan berbuka puasa dibagikan ke orang-orang, itu kan baik sekali. Sama halnya juga dengan musik. Ketika musik itu dibuat untuk tujuan yang positif, seperti ada dakwah, ada nasyid, atau ada lagu-lagu yang memang indah dan memang membicarakan aspek-aspek kehidupan yang realita ya, dan mengarah ke positif, saya rasa itu bisa memberikan perubahan, bisa membuat sebuah pergerakan yang positif buat masyarakat luas gitu. Apalagi musik itu mudah sekali untuk masuk karena memang mudah untuk dinikmati gitu. Musik yang indah itu amat sangat mudah untuk masuk ke hati, ke jiwa masyarakat gitu. Jadi kalau pandangan saya pribadi, buat orang-orang yang berpandangan mengatakan musik itu haram, ya tergantung niatnya gitu ya Kak Ridho ya. Iya, itu saya nggak mau menyalahkan atau nggak mau membenarkan orang-orang yang berpendapat seperti itu. Tapi pandangan pribadi ya seperti yang tadi saya jelaskan. Baik, terima kasih Kak Ridho. Pertanyaan yang kedua, gimana? Kak Ridho sudah selesai baca sirah nabawiyahnya? Kalau untuk sirah Nabawi yang diterbitkan ini saya belum selesai, tapi kalau untuk mengetahui kisah Nabi, saya sudah beberapa kali menyelesaikan dari beberapa source, seperti dari film juga, terus kemudian dari kisah-kisah dari source lain juga itu sudah. Tapi buku yang ini belum. Pengen banget sih selesai. Baik, berarti nanti kita sama-sama coba selesaikan ya Kak Ridho ya. Biar sama-sama menginspirasi. Baik, terima kasih Kak Ridho, waktunya sudah live bisa bergabung dengan kami. Mudah-mudahan memberikan semangat juga untuk fans-fans yang mungkin juga sebagai peserta pembaca acara Semua Membaca Kehidupan Rasulullah. Terima kasih waktunya. Alhamdulillah. Baik, sebenarnya masih banyak sekali ini pertanyaan ya yang muncul di kolom chat kami. Berarti antusiasnya luar biasa sampai malam segini masih banyak sekali pertanyaan. Tapi mohon maaf sekali teman-teman, Bapak Ibu semua, para peserta, hadirin sekalian, karena tidak bisa kita sebutkan satu persatu, tapi mudah-mudahan nanti dari panitia ya, dari Mata Air bisa merangkum semua pertanyaannya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu secara berkala jawaban-jawabannya bisa diposting di IG atau di Facebook dari sosial media dari Mata Air dan program Membaca Kehidupan Rasulullah, begitu ya, mudah-mudahan insya Allah. Baik, ini sudah mulai malam, tapi alhamdulillah waktu terasa begitu cepat karena insya Allah ini program yang penuh dengan keberkahan dan kita semua insya Allah masih dalam kondisi yang sangat semangat ya. Selanjutnya kita akan dengarkan sambutan, kali ini sambutannya juga dari salah satu tokoh yang juga banyak dikenal. Kita akan dengarkan sambutan dari Bapak Pantun Indonesia ya, seorang sastrawan, yaitu dari Bapak Dr. Insinyur Ahmad Fahroji. Beliau adalah Presiden Direktur dari Balai Pustaka. Dan juga kita akan mendengarkan sambutan dari Rektor Universitas Syahkuala, yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Samsu Rizal M. Eng, Engineering. Silahkan kita dengarkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Balai Pustaka di mana saja berada,
izinkan saya menyapa Anda semua dengan dua pantun. Pantun pertama, indah berkembang bunga cempaka, sinar rembulan penghias angkasa. Saya datang dari Balai Pustaka, Istana Peradaban, Kebanggaan Bangsa. Nah, pantun yang kedua ini secara khusus tentang keteladanan Rasulullah SAW. Angin bertiup menggerakkan kapal, kapal pun melesat menyeberangi lautan. Semasa hidup perbanyaklah amal, ikutilah Muhammad jadikan teladan. Jadi pantun Rasulullah ini tersurat dan tersirat dalam ajaran Al-Quran surat Al-Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Al-Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika engkau benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah Muhammad Rasulullah SAW. Maka Allah akan mencintaimu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi saya mengajak kepada seluruh sahabat Balai Pustaka di mana saja berada, mari agar hidup kita semakin indah, semakin berkah, dan semakin cerah, ikutilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di era pandemi ini, saya mengajak cara mengikuti Rasulullah adalah kita menjaga kesehatan, karena kesehatan adalah bagian dari ibadah, agar kita bisa selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara 3M. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan setiap saat. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Itulah pesan dari Istana Peradaban Balai Pustaka. Terima kasih atas segala perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismillahirrahmanirrahim. Mari jadikan membaca sebagai kebiasaan dalam hidup kita sehari-hari. Sebab dengan membaca, kita dapat memperkaya ilmu, sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan mempunyai integritas yang baik. Untuk itu, di tahun ini, majalah Mata Air mengadakan lomba membaca buku tentang kisah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Untuk pendaftaran dan informasi lomba dapat dilihat di website majalah mataair.com. Mari ikuti lombanya, menangkan hadiahnya, dan dapatkan keberkahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ahmad Faroji dan juga pada Profesor Dr. Samsul Rizal yang sudah memberikan sambutannya pada malam hari ini. Acara selanjutnya yaitu kita sudah menuju ke puncak acara sepertinya. Untuk acara selanjutnya tentunya dari tadi mungkin peserta dan semuanya melihat ada mata air ini dilaksanakan oleh redaksi majalah Mata Air, dan alhamdulillah di sini juga kita kehadiran dari Bapak kita yang kami hormati, Bapak Edrian Nurdin SEMM. Beliau adalah pendiri dan juga pemimpin umum redaksi majalah Mata Air. Seperti itu, yang insya Allah akan memberikan sambutan, dan sekaligus pada malam hari ini juga beliau akan meresmikan atau membuka secara resmi acara program Semua Membacanya, Semua Membaca Kehidupan Rasulullah. Jadi kepada Bapak Edrian Nurdin SEMM, waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beserta keluarga beliau. Pada malam yang berbahagia ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul pada majelis yang baik ini. Mudah mengikuti acara lomba Mari Membaca Kehidupan Rasulullah. Peserta lomba membaca kehidupan Rasulullah berasal baik dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini sangat membesarkan hati kita dengan banyaknya peminat untuk mengikuti lomba ini. Terselenggaranya acara ini tidak terlepas dari berbagai bantuan. Kami dari Majalah Mata Air berterima kasih atas segala support yang bapak-bapak dan ibu-ibu berikan, baik berupa moral maupun material. Mohon maaf pada kesempatan ini kami tidak dapat menyebutkan satu persatu nama. Kami mengucapkan terima kasih pada pihak sponsor, para akademisi, dan terutama pembina Majalah Mata Air. Semoga apa-apa yang kita lakukan ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah lomba-lomba seperti ini akan bertumbuh ke depannya karena acara ini sangat baik untuk pembinaan generasi muda ke depannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi sambutan dari Bapak Edvian. Mungkin Bapak Edvian apakah masih live? Untuk kami mohon mungkin secara langsung membuka atau meresmikan acara peluncuran program Semua Membacanya, Semua Membaca Kehidupan Rasulullah. Baik, Didin Nabi. Persilahkan. Monggo Bapak. Oke, terima kasih Saudara Didin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, para hadirin yang berbahagia. Sampai dengan saat ini saya melihat peserta masih bertahan untuk mengikuti acara ini dengan baik. Dan ini menunjukkan antusiasme dari semua kita yang hadir mengikuti acara pembukaan event ini. Baiklah, pada kesempatan ini saya meminta izin kepada para hadirin semua untuk membuka event yang baik ini. Acara lomba membaca kehidupan Rasulullah secara resmi saya buka dengan bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semua acara berjalan dengan sukses. Amin. Jalan dengan lancar. Sekali lagi Amin. terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang hadir. Saya kembalikan kepada saudara Didin, silakan. Amin. Terima kasih Edvian Nabi yang sudah membuka secara resmi acara program membaca, semua membacanya, semua membaca kehidupan Rasulullah. Mudah-mudahan seperti tadi yang Bapak Edvian sampaikan dengan bacaan Bismillah, insya Allah program ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih sekali lagi Edvian Nabi atas waktunya. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan menuju ke akhir dari acara tentunya. Mungkin dari tadi ini di awal disebutkan katanya mau ada pembagian door prize nih ya. Kok belum ada nih? Nah, sekarang kita sudah masuk ya ke acara yang terakhir, yaitu di awal kita sebutkan bahwa nanti di akhir kita akan memilih 5 peserta yang nanti akan mendapatkan door prize, tentunya yang tadi sudah mengisi formulir pendaftaran seperti itu. Baik, sekarang kita akan coba insya Allah, tapi sebelumnya insya Allah dengan diresmikannya secara resmi tadi oleh
Bapak Edvian selaku pendiri dan pemimpin umum Majalah Mata Air. Mudah-mudahan insya Allah ikhtiar kita untuk membangkitkan semangat literasi dan juga memupuk kecintaan kepada Rasulullah dapat terwujud melalui program ini insya Allah. Nah, kita lihat dari operator sudah menentukan ya roda berputar. Kira-kira kita akan memilih 5 nama yang nanti kira-kira siapa yang akan beruntung mendapatkan door prize untuk kegiatan malam hari ini. Silahkan Kak Operator, Kak Ulul ya, untuk membantu memilih. Kita ambil 5 peserta. Silakan. Ya, yang pertama adalah M. Reza F. Ya, nah nomor ini yang disebutkan. Terima kasih yang pertama. Kemudian kita lihat siapa yang kedua. Rodanya sampai tidak terlihat ya namanya, saking banyaknya peserta pada malam hari ini. Kita lihat siapa yang beruntung untuk yang berkah untuk Aprilia Azhari ya, Aprilia Azhari. Selamat kepada saudara Aprilia Azhari ya, the second winner of the night. Oke, yang ketiga kita ada saudara Yulfiana Harini. Selamat kepada saudara Yulfiana Harini. 2 pemenang lagi. Ya, insya Allah kita akan lihat 2 pemenang lagi. Siapa yang akan mendapatkan door prize dari acara pada malam hari ini? Winda Septiana, STP. Ya, saudara Winda Septiana, STP. Selamat, Anda pemenang yang keempat. Dan yang terakhir kita lihat. Ya, Ibu Susan Asanti ya, Ibu Susan Asanti kayaknya ini dari Semarang nih, Bu Susan ya. Terima kasih. Ini adalah pemenang yang kelima. Selamat kami ucapkan, dan untuk pemenang yang mendapatkan door prize pada malam hari ini jangan berkecil hati, nanti kita akan hubungi langsung dari panitia sesuai dengan nomor yang sudah didaftarkan. Dan untuk yang lain tentunya adalah ini bonus ya untuk program malam ini. Yang lain jangan berkecil hati, tentunya kita tetap semangat untuk nanti melanjutkan apa yang sudah kita mulai, yaitu membaca tentang kehidupan Rasulullah. Baik Bapak dan Ibu, sepertinya rangkaian demi rangkaian acara sudah kita lalui bersama-sama. Nabi. Iya, Edwin Nabi, silahkan. Jadi Nabi, saya melihat bahwa peserta yang hadir malam ini mungkin belum mengikuti secara baik. Saya rasa perlu juga diterangkan oleh Astri Abla ya, sebenarnya bagaimana lomba ini sistemnya ya, dan juga hadiah, bagaimana peserta-pesertanya ya, tingkat umur mungkin, tingkat profesi secara cepat ya. Siap. Kalau Nabi bisa terangkan kepada kita semua, karena oke, silakan. Baik, Edvian Nabi, terima kasih masukannya. Benar sekali, mungkin tidak semuanya yang sudah ikut mendaftar mengerti secara teknis ya, mungkin secara brief, secara singkat. Nanti kami persilahkan kepada Ibu Astri Abla, silahkan mungkin memberikan informasi sedikit terkait dengan program itu apa sih sebenarnya. Monggo silahkan Astri Abla, Ibu Astri silahkan. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Didin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alfu salatin wa alfu salamin alaika ya Rasulullah. Luar biasa semangat kita malam ini, kita bertemu, duduk bersama, dan insya Allah semoga nanti setelah berpisah dan akan membaca bersama juga dalam semangat untuk mengingat kembali sirah dan perjuangan Rasulullah Muhammad SAW, insya Allah. Seperti tadi yang telah disampaikan oleh para akademisi, para penulis, para pakar, tokoh-tokoh melalui video-video dan maupun live yang sudah menyampaikan, kami ucapkan terima kasih luar biasa. Penghargaan yang setinggi-tingginya saya juga sampaikan kepada tim yang telah bekerja keras membentuk acara ini, luar biasa timnya. Tidak ada apapun bisa dilakukan tanpa mereka tentu saja.
Tapi untuk kepada peserta terutama, sebelumnya mungkin saya juga ingin menjawab tadi banyak peserta yang raise hand, tapi mungkin mohon maaf kalau mereka tidak bisa langsung kita respon di acara ini karena tidak semua peserta boleh live masuk di Zoom, itu hanya melalui link chat kuis yang kemarin mereka sudah memenuhi gitu kuis tersebut seperti itu. Jadi tidak semua juga masuk di Zoom, tapi bisa live melalui Instagram dan via YouTube. Seperti itu. Nah, kita ada beberapa tahapan lomba. Lomba ini tahap pendaftarannya sebenarnya sudah akan habis pada tanggal 6 September, tapi seperti tadi sudah diinfokan oleh Pak Didin, akan kita perpanjang ya Pak Didin, sampai tanggal berapa Pak Didin? 15 ya? Betul, ya. Jadi akan kita perpanjang 15, dan kita sebenarnya sudah melampaui target pertama. Target pertama kita adalah 5.000 peserta, tapi alhamdulillah hingga tadi jam 12 siang, sudah lebih, bukan hanya 6.000, tetapi sudah di atas angka 7.000. Jadi di atas angka 7.000 dengan statistik peserta dari berbagai kalangan. Jadi bahkan peserta dengan tingkat pendidikan yang paling tinggi maupun yang paling rendah semua berpartisipasi. Ada anak-anak SD yang dengan semangat luar biasa. Saya sangat terharu dengan peserta SD yang begitu semangat mau membaca buku Sirah Nabi yang cukup tebal. Semoga dikuatkan ya adik-adik, tidak boleh putus asa, walaupun lawan-lawannya berbagai kalangan, tapi dengan kehadiran kalian, tag acara semua membaca kehidupan Rasulullah tercapai, karena berarti dari yang paling kecil sampai yang paling besar, dari para pemuda sampai pemudi, ibu rumah tangga, profesional, para dokter, para akademisi, semua membaca Rasulullah. Terima kasih itu. Dan nanti pada tahapan tanggal 7 September sampai 24 Oktober itu akan ada beberapa seminar. Nah, seminar akan ada 4 kali seminar. Setiap peserta boleh mengikuti 4 seminar, tetapi minimum harus mengikuti 2 seminar. Jadi yang wajib adalah 2 seminar, tetapi boleh mengikuti 4-4-nya. Dari keempat seminar ini, 2 seminar akan membahas buku Cahaya Abadi, Kisah Rasulullah Muhammad SAW, dan 2 seminar akan membahas buku Sirah Nabawiyah. Jadi setiap peserta yang sudah memilih buku mana yang akan dia baca atau buku mana yang akan diikuti kuisnya, bisa mengikuti seminar baik dari buku yang akan dia baca maupun dari seminar yang selainnya, tidak menjadi masalah. Kemudian setelah itu, setelah setiap seminar akan ada kuis. Jadi masing-masing peserta nanti setelah seminar ikut via Zoom, nanti akan ada kuis. Nah, siapa yang nilainya paling tinggi di kuis itu sudah memenuhi sekitar beberapa persen sebagai persyaratan menjadi pemenang. Baru kemudian nanti di tahap akhir, yaitu di bulan tanggal 25 Oktober ya, insya Allah, kita akan ada ujian nasional bersama, 2 jenis ujian, yaitu dari buku kitab Sirah Nabawiyah dan dari buku kitab Cahaya Abadi. Dan ujian nasional ini akan dibatasi waktunya, sehingga akan ada waktu tertentu. Peserta akan mengikuti ujian secara online, lalu kemudian peserta dengan nilai tertinggi dan tercepat. Jadi bagaimana Bu kalau ada nilai yang sama, sistem kami akan melihat peserta dengan nilai tercepat. Dan yang tertepat dan tercepat yang akan memenangkan perlombaan membaca buku ini, ditambah dengan data dari absensi seminar dan nilai kuis dari seminar. Jadi komprehensif ya, seperti kalau kita kuliah harus ada absensi masuk kuliah, ada juga ujiannya, ada nilai PR-nya seperti itu. Nah, sama persis. Jadi kita seperti sekarang sedang bersama-sama belajar, mempelajari, membaca kisah dari seorang manusia mulia, Rasulullah tercinta, sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Demikian nanti kita akan menutup acara ini nanti pada bulan November dengan acara grand final award-nya. Nanti akan ada kejutan ya, tidak boleh dikasih tahu dulu sekarang gitu acaranya apa nanti, akan ada kejutan seperti acara hari ini. Nanti kita akan tutup pada bulan November itu, dan akan ada penyerahan hadiah bagi peserta-peserta yang mendapatkan hadiahnya. Jangan khawatir, hadiahnya cukup banyak, tidak hanya 1 orang, tapi ada banyak hadiah utama maupun hadiah-hadiah hiburan. Tapi menurut saya yang terpenting adalah semua yang hadir di lomba ini adalah peserta. Semua yang hadir di lomba ini adalah pemenang.
Karena setelah kita membaca kisah Rasulullah, pastinya kita akan mendapatkan keberkahan luar biasa dari kisah ini, insya Allah. Terima kasih sudah menjadi bagian dari semangat kami untuk meningkatkan literasi bangsa ini, semangat kami untuk mengajak semua orang membaca, dan bukan hanya membaca biasa, membaca dengan benar, membaca yang paling hebat. Insya Allah, yaitu kisah dari Nabi kita tercinta, Rasulullah tercinta, Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah. Mungkin demikian, Pak Didi. Nanti mungkin saya minta teman-teman peserta untuk selalu mengikuti kabar-kabar melalui Telegram atau kemudian dari medsos-medsos kita yang lain. Akan ada selalu update tentang progres perlombaan ini, insya Allah. Semoga target akhir kita bukan hanya 7.000 peserta, bisa tembus 10.000, dan di atas 10.000 peserta bisa bersama-sama kita membaca kisah Rasulullah tercinta, insya Allah. Luar biasa. Pandemi ini membuat kita bersama-sama di rumah, tapi kita bersama-sama membaca kisah yang paling hebat, insya Allah. Terima kasih banyak, Pak Didin. Mungkin Pak Didin ter-unmute ya, karena tadi katanya laptop beliau mati. Sebentar, saya temukan Pak Didin di mana. Sudah. Mungkin. Oke, terima kasih. Mohon maaf ada gangguan sedikit. Ada kesalahan. Terima kasih Ibu Astri sudah memberikan informasinya. Insya Allah ingat semuanya pemenang ya. Semua peserta yang ada di sana semua pemenang, karena kita dengan mengenal lebih dekat Rasulullah tentunya kita akan menjadi umatnya yang dicintai, dan itu adalah suatu hadiah yang tidak ada tandingannya, insya Allah. Terima kasih untuk keterangan infonya, dan terus ikuti tentunya adalah media sosial yang selalu akan nanti diupdate ya dari panitia. Baik, Bapak Ibu hadirin semuanya, demi rangkaian acara telah selesai kita lalui bersama-sama. Alhamdulillah. Sekali lagi mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan baik, dan yang paling penting adalah kita mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah terhadap apa yang kita laksanakan pada malam hari ini dan pada waktu-waktu yang akan datang tentunya. Dan insya Allah untuk acara terakhir kita akan tutup acara pada malam hari ini dengan pembacaan doa yang pada malam hari ini insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Irwan Syah LC. Kepada Ustadz Irwan Syah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في وقت وحين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشائخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم أنت الرجاء ومنك العطاء وإليك الدعاء نسألك يا جواد يا غني يا كريم أن تحفظنا مع أناس نحبهم فيك اللهم في الجنة أسكننا وأسكنهم وعن النار أبعدنا وأبعدهم ومن رزقك الحلال ارزقنا وارزقهم ومن العافية زدنا وزدهم وبمعرفتك ورحمتك شملنا وشملهم يا سامع الدعاء ويا واسع العطاء اللهم إنك ناظر إلينا حاضر لدينا قادر علينا أحطت بنا علما وسمعا وبصرا فارزقنا أنسا بك وهيبة منك فقو فيك يقيننا وبك اعتصمنا فأصلح لنا في ديننا وعليك توكلنا فارزقنا ما يكفينا أنت حسبنا ونعم الوكيل اللهم اجعلنا من المتمسكين بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Demikianlah doa penutup untuk acara malam hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu, kita tibalah pada penghujung acara. Kami tentunya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, seluruh tamu undangan, dan seluruh hadirin yang hadir pada acara peluncuran, acara resmi peluncuran, acara membaca bersama kehidupan Rasulullah. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita lakukan mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta hadirin sekalian atas kehadiran dan partisipasi pada acara malam hari ini, dan tentunya atas nama seluruh panitia penyelenggara apabila dalam mengadakan acara ini banyak sekali kesalahan, dan tentunya kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang tentunya banyak yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri pada acara malam hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Didi. Terima kasih Mas Terima kasih Abi-abi semuanya, bla-bla semuanya. Bapak dan Ibu semua terima kasih banyak. Pak Mustafa, Kak Rido, terima kasih semuanya. Semua panitia yang saya hormati, terima kasih banyak. Mazhab cinta, mazhab Nabi, dengan cinta melayang tinggi, merdeka seperti merpati, rindu dan cinta itu kunci, ya Sidi, rindu dan cinta itu kunci. Serbestlik doğal halini ister,
ikisini kırar. Ya Sidi bu aşk ikisini kırar. Allahu Allah, Allahu Rabbi, Auni wa hasbi ya Sidi, Alli siwahu ya Sidi, Alli siwahu. Each heart has this natural tendency to love and to be completely free. Love breaks all chains when it fills the heart. Then true freedom starts. Yes, it is.